Hari ini tersangka dugaan korupsi Helena Lim akan menjalani sidang perdana kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015-2022. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total 22 tersangka termasuk Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021, Harvey Muiz. Berdasarkan pernyataan terbaru dari Kejagung, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkait sidang yang akan digelar hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat pagi Rizka, hari ini sidang perdana Helena Lim. Sudah dapat informasikah apa yang Anda dapatkan? Apakah dakwaan atau seperti apa dakwaan yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Terkait dengan dakwaan yang akan didakwakan kepada Helena Lim oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, tentu ini tidak jauh dari dugaan yang sudah sempat diungkapkan oleh Kejaksaan Agung, di mana ini terkait dengan keterlibatan dari Helena Lim yang diduga memberikan bantuan pengelolaan hasil tindak pidana penyewaan peralatan peleburan timah. Ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ataupun pengelolaan tata niaga timah di Bangka Belitung, di mana kalau misalkan kita juga mengikuti kasus ini kemarin ketika terjadi ataupun dilakukannya pemeriksaan di Kejaksaan Agung, di mana Helena Lim bersama dengan 21 orang tersangka lainnya ini sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, di mana Helena Lim ini juga sudah dilakukan penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung, di mana kalau misalkan kami dapatkan daftarnya, di mana aset milik Helena Lim yang ditahan oleh Kejaksaan Agung adalah ini terkait 6 bidang tanah dan juga kemudian 3 unit mobil dan sebanyak 37 unit tas bermerek begitu ya, dan juga kemudian perhiasan dan juga uang dalam mata uang asing, sehingga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ataupun terkait dengan penyalahgunaan tata kelola niaga timah di Bangka Belitung ini, Helena Lim ini akan dilakukan sidang perdana pertama kali. Ini adalah pembacaan pendakwaan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana kalau misalkan kita juga mengikuti pada pekan lalu, ini salah seorang ataupun suami dari salah seorang public figure begitu ya, Sandra Dewi, yang juga sudah menjalani pembacaan dakwaan, di mana Harvey Muiz pada pekan lalu ini didakwa terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya terkait dengan keterlibatan Helena Lim, tentu ini akan tidak jauh-jauh dari sana, ini tergantung ataupun terkait dengan keterlibatan dari masing-masing tersangka ini. Tidak hanya Harvey Muiz, namun juga ternyata 2 orang mantan pejabat dari Dinas SDM dari Provinsi Bangka Belitung ini juga sudah menjalani persidangan pembacaan dakwaan pada awal bulan Juli lalu, sehingga memang terkait dengan jadwal persidangan ini sepertinya akan sangat panjang begitu ya, mengingat ini ada 22 terdakwa yang akan segera dibacakan dakwaan, sehingga memang terkait dengan jadwal dari para masing-masing terdakwa ini juga kita masih menanti terkait dengan hal ini. Jadi memang sudah 4 orang yang dilakukan pembacaan dakwaan, tentu masih ada 18 orang lainnya. Kami juga masih menunggu terkait dengan jadwal yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana pada pekan lalu kami juga dapatkan informasi bahwa tidak hanya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, namun ini juga akan diperdalam begitu terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang juga dilakukan ataupun diduga dilakukan oleh ke-22 tersangka ini. Asri. Baik, kita nantikan jalannya sidang perdana atau sidang dakwaan terhadap Helena Lim di PN Jakarta Pusat. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat bertugas kembali. Saudara, all time high, bursa saham terus mencetak rekor tertinggi sejarah setelah bertubi-tubi banyak peristiwa terjadi. Mulai dari penyampaian RAPBN 2025, upacara 17-an perdana di IKN, reshuffle kabinet, sampai putusan MK terhadap aturan main politik, dana panas yang masuk bursa juga rekor, hingga rupiah menjadi mata uang paling tangguh di Asia. Apa yang dibaca investor? Kompas Bisnis akan mengulasnya usai jeda. Sesaat lagi, tetap bersama kami.